Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaini Nazib dari kelas B21. Sini saya akan membuat video untuk mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu menceritakan tentang salah satu tokoh tasawuf dan menjelaskan konsep-konsepnya serta alasan mengapa saya memilih tokoh tersebut. Di sini saya memilih sosok Abu Nawas. Kemudian video ini saya beri judul Abu Nawas, penyair sufi yang dikenal jenaka. Abu Nawas adalah seorang tokoh sastra dan sufi atau ahli tasawuf terkenal dari dunia Islam yang hidup pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Abu Nuwas Al-Hasan Ibnu Hani Al-Hakami. Ia lahir sekitar tahun 756 Masehi di Ahvaz, Persia dan wafat pada tahun 814 Masehi di Baghdad, Irak. Beliau memiliki dua darah keturunan, yaitu Arab dan Persia. Darah Arab berasal dari ayahnya yang bernama Hani Al-Hakami, seorang anggota tentara Marwan bin Muhammad atau Marwan I, khalifah terakhir dinasti Umayyah di kota Damaskus. Sementara darah Persia ia peroleh dari ibunya yang bernama Golban atau Jeleban. Abu Nawas merupakan sosok penyair dan sufi atau ahli tasawuf terkenal dalam sejarah perkembangan peradaban Islam. Namanya identik dengan kisah 1001 malam dan syairnya yang berjudul Al-I'tiraf atau pengakuan. Bagi sebagian orang, ia dikenal karena kisah kejenakaannya. Namun, bagi sebagian yang lain, ia adalah salah satu seorang sufi atau ahli tasawuf dan penyair terbesar dalam sejarah sastra Arab klasik. Sejak kecil, Abu Nawas telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Ia kemudian dibawa ibunya ke kota Basra, Irak. Di sana ia belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadis, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Di Basra, Abu Nawas belajar di bawah bimbingan beberapa ulama dan penyair terkenal pada zamannya. Ia mendapatkan pendidikan klasik dalam bahasa Arab, sastra, dan juga ajaran agama Islam. Abu Nawas kemudian pindah ke Baghdad, yang pada masa itu Baghdad adalah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Di Baghdad, ia menjalin hubungan dengan kalangan sastra dan intelektual, serta menjadi bagian dari lingkungan Istana Harun ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah yang terkenal pada waktu itu. Abu Nawas juga sempat dijual oleh ibunya kepada penjaga toko dari Yaman yang bernama Sa'ad al-Yasira. Beliau menjadi budak selama beberapa tahun. Sosoknya yang cerdas menarik perhatian Walibah Ibnu Al-Hubab, seorang penulis puisi berambut pirang yang ada di kota tersebut. Ya, kemudian Al-Hubab pun memutuskan untuk membeli dan membebaskan Abu Nawas dari tuannya. Dari Al-Hubab, Abu Nawas belajar tentang teologi dan tata bahasa. Al-Hubab pula yang mengajarkannya puisi. Selain dengan Al-Hubab, Abu Nawas banyak belajar tentang syair dari Khalaf Al-Ahmar di Kufah. Abu Nawas dianggap memiliki pandangan tasawuf yang unik atau berbeda dengan para ulama atau tokoh-tokoh tasawuf yang lainnya. Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep tasawuf yang dijalankan oleh Abu Nawas. Yang pertama yaitu pengakuan kelemahan manusia. Abu Nawas terkenal dengan pengakuan dosa-dosanya dan kelemahan-kelemahannya sebagai manusia. Ia sering menulis tentang kelemahannya dan kekurangan dalam menjalankan kewajiban agama. Dalam tasawuf, pengakuan akan kelemahan dan dosa ini merupakan langkah penting menuju pembersihan jiwa dan kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua yaitu humor dan kearifan. Puisi-puisi Abu Nawas seringkali dipenuhi dengan humor, yang kadang-kadang digunakan untuk menyampaikan kritik sosial dan spiritual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa spiritualitas tidak selalu harus bersifat serius atau kaku.
Humor dapat menjadi sarana untuk merenungkan realitas hidup dan menemukan makna spiritual. Yang ketiga yaitu kerinduan pada Tuhan. Meskipun seringkali dianggap sebagai sosok yang penuh kontroversi karena kejenakaannya, karena gaya hidupnya juga yang bebas dan puisinya yang kadang-kadang vulgar, Abu Nawas tetap menunjukkan kerinduan yang mendalam pada Tuhan. Ini tercermin dalam beberapa puisinya yang menunjukkan penyesalan dan kerinduan akan ampunan ilahi. 4. Penyatuan dengan Tuhan. Dalam tasawuf, tujuan utama adalah mencapai penyatuan dengan Tuhan. Puisi-puisi Abu Nawas seringkali menggambarkan pencarian dan usaha untuk mencapai penyatuan ini, meskipun dengan cara-cara yang tidak konvensional. Alasan mengapa saya memilih sosok Abu Nawas yaitu yang pertama karena keunikan dan keragaman karyanya. Abu Nawas menawarkan perspektif yang unik dalam sastra dan tasawuf. Karyanya yang penuh warna dan beragam tema memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana spiritualitas dapat diungkapkan. Yang kedua, karena konteks sejarah dan budaya. Abu Nawas hidup pada masa yang penuh dengan perubahan dan dinamika di dunia Islam. Karyanya mencerminkan kehidupan sosial dan budaya pada zamannya, memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat Islam pada masa itu melihat dan memahami dunia spiritual. Yang ketiga, karena penyampaian pesan spiritualnya. Melalui humor, sindiran, dan pengakuan dosa, Abu Nawas menyampaikan pesan-pesan spiritual yang mendalam. Metodenya yang tidak konvensional ini bisa menarik bagi mereka yang mencari cara baru untuk memahami tasawuf. Yang keempat, inspirasi bagi generasi selanjutnya. Gaya dan pendekatan Abu Nawas dalam menulis puisi dan menjalani kehidupan spiritual telah menginspirasi banyak penyair dan sufi sesudahnya. Keberaniannya dalam mengakui kelemahan dan dosanya memberikan contoh tentang kerendahan hati dan keberanian spiritual. Dengan segala keunikan dan kontribusinya, Abu Nawas tetap menjadi figur penting dalam sejarah tasawuf dan sastra Islam, menawarkan perspektif yang kaya dan mendalam tentang pencarian spiritual dan hubungan manusia dengan Tuhan. Cukup sekian video singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.